Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Poin yang terbesar dalam kehidupan kita bukanlah apa yang Tuhan berkati. Poin yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau kita ukur dengan berapa besarnya berkat-berkat yang kita terima, kita tidak akan pernah puas. Manusia itu tidak akan pernah puas, tetapi Habakuk menjelaskan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Poin yang terbesar di dalam hidup kita adalah Tuhan telah menyelamatkan kita. Siapa yang paling berbahagia kalau istri kita, kalau kekasih-kekasih kita ada di dalam Tuhan? Kita loh, walaupun kita bergelimpangan harta, tapi kalau suami atau istri kita tidak ada di dalam Tuhan, itu kayaknya ada yang kurang. Apalagi pas mau Natal, saudara. Kayaknya gue sendirian di Natal, yang lain kagak ada yang nolong. Saudara sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Hari ini kita akan membahas di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Ya cukup saudara, untuk 5 ayat aja. Saya khotbah pasti 30 menit. Saudara sudah siap? Tema khotbah kita hari ini adalah claiming encounter. Bahasa Inggrisnya claiming encounter. Ya saudara terjemahkan sendiri. Saya juga lihat apa artinya. Kurang pas kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Claiming encounter. Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Sudah buka iPhone-nya atau handphone-nya? Saya bacakan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan atau fellowship dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10 saudara baca. Latar belakang surat Yohanes ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Saat itu pengajaran atau banyak doktrin atau banyak pengajaran filsafat-filsafat yang terjadi saat itu mempengaruhi iman kekristenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yohanes ini sedang menuliskan kepada orang-orang percaya saat itu, yang sedang digoncang imannya oleh pengaruh ajaran-ajaran saat itu, ajaran gnostik. Kalau saudara membaca literatur, sudah banyak orang pintar, banyak orang tahu, tetapi banyak orang yang tidak membaca juga. Di literatur dituliskan pada saat zaman Yohanes tersebut, orang-orang Kristen itu dipengaruhi juga oleh ajaran gnostik. Nanti saya akan jelaskan. Dan secara umum itu orang-orang beribadah itu menurut kebiasaan Yahudi di Asia Kecil. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ajaran gnostisisme atau doketisme itu mempengaruhi orang atau jemaat saat itu. Bahkan hari ini juga secara tidak langsung, saudara, nanti saya bahas, kita juga dipengaruhi oleh ajaran itu, sehingga makna dari keselamatan tersebut akan menjadi bias. Saya akan bagikan
sebentar saja bahwa tadi dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Itu Yohanes selalu berkata seperti itu di Injil Yohanes dikatakan ayat pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita memang berjalan, mengaku, klaim. Jadi tadi tema khotbah saya klaim bahwa kita ini hidup di dalam terang Kristus. Tetapi pada kenyataannya banyak di antara kita bergeser tindakan, ucapan berbeda dengan apa yang kita ikuti ajaran itu. Katakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus, terang Kristus, tetapi hidup kita masih sering bermusuhan. Di dalam keluarga masih suka ribut-ributan. Dalam berbisnis juga kita tidak mencerminkan terang Kristus. Ini yang menjadi pembelaan atau klaim kita, saya ini hamba Allah. Nggak mungkin saya berbuat seperti itu. Tapi pada kenyataannya kita klaim bahwa kita ini hamba-hambanya Tuhan. Tetapi cara hidup kita itu mirip dengan dunia. Di satu sisi kita klaim bahwa saya ada di dalam Kristus, tetapi di satu sisi kita hidupnya berjauhan atau tidak sepadan dengan kebenaran Kristus. Ini yang terjadi, yang Rasul Yohanes sampaikan di dalam jemaat-jemaat saat itu. Memang tidak dikatakan suratnya Yohanes, tapi merupakan, banyak orang mengatakan bahwa ini surat Yohanes, tapi tidak dikatakan ini untuk jemaat di mana. Ini merupakan satu wejangan Yohanes, Rasul Yohanes kepada orang-orang percaya. Kita lanjutkan. Ayat Yohanes 12:46 saya bacakan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Satu sisi Yesus datang ke dalam dunia membawa terang, membawa kehidupan. Satu sisi kita sebagai orang percaya atau saat itu sebagai orang percaya masih hidup di dalam kegelapan. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasul Yohanes saat itu. Kita mundur kembali lagi, saudara ya. Saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat yang kelima atau yang keenam sekarang. Jika perhatikan, kita katakan, artinya kita itu siapa? Orang percaya termasuk Yohanes. Jika kita katakan, termasuk Yohanes, bahwa kita beroleh persekutuan atau fellowship dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Bukankah hari-hari ini gereja juga terlalu banyak fellowship? Namun di dalam fellowship itu terjadi gontok-menggontok, terjadi banyak keributan, bukan? Bukankah kita sering kali kita berfellowship, bersekutu di dalam doa puasa, tetapi pada kenyataannya kita saling bergontok-gontokan di dalam gereja. Si inilah, si itulah, si inilah, si itu. Apa yang kita bangun selama 1 tahun belakangan ini, coba saudara perhatikan. Kita berusaha membangun satu fellowship dengan doa, dengan banyak makanan, sehingga perut saya menjadi buntal seperti ini contohnya. Karena kita membangun fellowship itu bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita membangun fellowship itu tidak berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Kita membangun fellowship dengan kedagingan kita yang Yohanes tekankan. Jika kita katakan kita ini adalah orang percaya semuanya, bahwa kita beroleh persekutuan atau fellowship dengan Tuhan, namun kita hidup di dalam kegelapan, apa yang kita bangun selama ini? Persekutuan apa yang kita bangun?
Koinonia apa yang kita bangun? Saya sendiri merasakan, saudara, pada saat kita membangun dengan yuk kita jalan-jalan, yuk kita makan, yuk kita doa, yuk semuanya. Sekarang pada akhirnya pada kemana mereka semua? Perhatiin, saudara ya. Orang-orang yang dahulu kita lihat di sini atau di tempat lain, sekarang pada kemana? Artinya, saudara, kita membangun fellowship atau koinonia dengan dasar yang keliru. Ngerti ya, saudara ya? Fellowship, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan fellowship dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa, kita tidak melakukan kebenaran. Saat ini kita mungkin saling tuding menuding. Gara-gara inilah, pendetanya gak benar lah, si itu gak benar lah. Itu terjadi dalam hidup saya, dalam pengembalaan saya. Gara-gara dia. Jemaat gak dikunjungi, itu pendetanya males. Saya gak pernah didoain, saya gak pernah dikasih sembako. Banyak alasan. Karena apa, saudara? Kita membangun persekutuan atau koinonia itu dengan dasar yang keliru. Sehingga saat ini kita tidak lagi melihat jemaat yang 5 tahun yang lalu ada, atau 4 tahun yang lalu ada, atau 1 tahun yang lalu masih ada bersama dengan kita. Karena apa? Kita bangun koinonia dengan dasar yang keliru. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan fellowship dengan Dia, lalu kemana orang-orang itu? Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita bangun pagi, kita berdoa rutin setiap hari, mungkin di gereja. Setiap minggu kita rajin ibadat tengah minggu. Tetapi kata orang bilang zong. Apa itu zong? Zong, kosong. Karena kemana mereka? Persekutuan atau fellowship yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saat itu Yohanes juga sedang mengkritik gereja-gereja, mengkritik orang-orang percaya. Karena apa? Dipengaruhi oleh ajaran gnostisme saat itu. Mereka berpikir bahwa sudah diselamatkan, lalu saya seenak-enaknya dapat berbuat dosa. Ayat yang ke-7, ini adalah counter. Tadi klaim bahwa saya ini hidup bersekutu dengan Tuhan. Saya klaim, saya sudah berdoa, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah rajin ke gereja. Itu klaim saya. Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu klaim kita sebagai orang percaya. Tetapi counternya, Yohanes mengcounter. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Counter Yohanes adalah fellowship itu harus dibangun dari persekutuan dengan darah Kristus. Fellowship yang dibangun dikatakan ayat yang ke-7 adalah harus sesuai dengan terang tersebut, bukan dengan kedagingan kita. Kita membangun fellowship antar jemaat dengan makan makanan. Apalagi orang Manado. Maaf ya orang Manado ya, saya tidak bicara tentang suku. Habis ibadah selalu makan dulu. Sekarang udah nggak boleh lagi, saudara. Kita juga gitu. Fellowship memang, tetapi yang Rasul Yohanes tekankan inilah. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Kristus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Artinya fondasi fellowship kita harus didasari dengan perjumpaan dengan Tuhan, individu by individu. Ya, bukan berdasarkan dengan ayolah habis ini kita fellowship ya, Steve kita makan bakmi. Ayolah habis ini kita makan. Itu hanya mengikat sementara. Itu hanya mengikat sementara. Saya belajar, saya meneliti. Kenapa ya pengerja waktu itu rajin banget? Ada makan waktu itu.
Waktu itu yuk kita ke puncak, fellowship, apalah, retret, dibayar. Dia seneng lah. Sekarang gak ada retret lagi, kemana hidupnya? Karena apa? Dibangunnya salah, keliru. Jadi ditekankan oleh Yohanes di counter lagi. Kalau kamu ingin mempunyai fellowship dengan satu yang lain, dikatakan harus ada di dalam terang. Individu demi individu harus tinggal di dalam terang. Kalau individu tidak tinggal di dalam terang, yang masih suka macam-macam, tidak dapat bersekutu secara benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara semua, kita belajar ya. Saya suka khotbah berdasarkan dengan latar belakang dari firman Tuhan. Saya suka khotbah menggalinya bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan latar belakang yang harus dibangun. Kita lanjutkan di ayat ke-8. Lalu ada lagi klaim, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara perhatikan, ada kata kita dan kita itu merujuk kepada orang-orang percaya termasuk Yohanes. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, artinya saudara, dia tidak membutuhkan terang Kristus. Kalau ajaran saat itu, ajaran gnotisme mengajarkan kita nggak butuh terang itu. Karena apa? Kita nggak berbuat dosa. Karena ajaran gnotisme adalah ajaran yang berdasarkan dengan pengetahuan. Apabila pengetahuan yang cukup tinggi saat itu adalah membuat orang tidak lagi berbuat dosa, maka dengan entengnya berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ajaran gnotisme itu mengatakan demikian karena pengetahuannya. Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sudah mengerti ya? Saat itu ajaran gnotisme bilang kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, maka kita tidak berbuat dosa lagi. Dan Yohanes mengcounternya, kalau gitu kamu gak butuh terang itu dong. Sama kayak kita, sama seperti dia berbicara kepada kita. Kalau begitu, kalau saudara semua mengatakan kita tidak berbuat dosa lagi, saudara gak butuh terang Kristus dong. Kata Yesus, akulah terang dunia. Maka dikatakan maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ada pengajaran di dalam gereja saat ini yang menekankan kita harus menggali kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingin diselamatkan, kalau ingin kita suci di hadapan Tuhan, kita harus menggali kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin saudara sebagian ada yang setuju. Saya sebagian atau tidak sependapat dengan orang-orang seperti itu. Kasihan orang-orang yang di kampung yang buta huruf. Pernahkah kita berpikir bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa? Itu cukup titik. Kalau ditambahkan dengan pengetahuan seperti ajaran gnotisme yang mengatakan kalau pengetahuan makin bertambah, maka dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Bukankah ada ajaran yang seperti itu? Bagi Alkitab, barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan. Itu lebih dari cukup. Nggak usah ditambahkan dengan embel-embel yang lain. Mungkin saudara kurang sepakat dengan saya, tetapi saya berpegang kepada barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Tidak ada tambahan lain lagi. Saya suka diskusi dengan istri saya saat di mobil. Saya katakan, kalau pengetahuan itu yang dapat menyelamatkan hidup orang percaya, kasihan mbah-mbah yang ada di gunung,
Kasihan orang-orang tua yang tidak bisa membaca, yang matanya sudah rabun. Terang. Kalau saudara membaca tadi ayat yang kelima, enam, dan ketujuh, syaratnya tinggal dan bersekutu di dalam terang tersebut, bukan dengan yang lainnya. Ayat yang 9, ada 9, sudah lagi 10, selesai saudara. Kayaknya mukanya udah lapas. Saudara baca ayat yang 9, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini di counter lagi, tadi diklaim sama orang percaya satu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, berdasarkan pengetahuan saat itu yang berlimpah-limpah di dalam kepalanya, dia bilang, saya nggak berbuat dosa karena saya sudah cukup pintar. Lalu diklaim, di counter lagi oleh si Yohanes, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, simple banget mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Jika kita mengaku dosa, mau dosamu sebesar apapun, orang kata, wah ini no hope lah. Kata orang Cina apa? Kalau udah no hope apa? Bohwat lah. Ini udah nggak bisa diperbaiki, ini orang udah bohwat, kartu mati. Kartu mati apalah kalau orang Cina mau bohwat lah, kartu mati. Sudah udah gak ada harapan. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, apapun dosamu, apapun dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukankah Tuhan kita Tuhan Yesus yang keren? Keren gak? Mau dosa seperti apapun dikatakan, jika mengaku dan tidak lagi berbuat dosa dan meninggalkan dosa itu, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni apa? Segala. Enggak mengampuni, gua tuh main judi ya, gua ampunin judi lu aja ya. Lu korupsi ya, gua ampuni korupsi ya. Enggak, segala. Ini kerennya loh Tuhan Yesus kita loh. Saya nggak ada lawan, kata orang Ambon. Saya nggak ada lawan. Nggak ada orang Ambon jadi nggak ada ketawa. Saya nggak ada lawan. Ayat ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya jelaskan secara gambaran umumnya, saudara. Hari ini kita bisa hadir di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun situasi pandemik yang tidak mengenakan, yang menggugurkan, yang menggagalkan segala rencana tahunan kita di awal Januari sampai sekarang, semuanya diporak-porandakan. Ini menjadi refleksi kehidupan kita, merefleksikan kehidupan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang telah kita kerjakan, kita harus duduk diam. Apa Tuhan yang mau? Tadi yang pertama, untuk membangun satu fellowship harus didasarkan dengan individu-individu yang mengalami terang Kristus. Kita tidak bisa membangun jemaat Tuhan, berfellowship dengan Tuhan dengan cara makan lagi yang ada pada kolesterol, pada ini. Ya, jangan lagi diajak fellowship, ayo kita makan yang enak. Tidak lagi caranya seperti itu. Mari kita makan makanan rohani. Wah, keren kan? Alkitab, biar kita baca Alkitab setiap hari tanpa kolesterol. Benar kan Pak Daniel? Aman dompet kita gitu. Ayo kita makan apa? Makanan rohani, anti kolesterol. Itu biasanya pendeta ngeles, saudara. Ngeles traktir, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seiring perjalanan waktu ke waktu, tahun 2021 ada di depan kita. Mari berjemaatlah, berfellowshiplah
dengan cara yang benar. Kami juga sebagai gembala belajar akan kekeliruan yang selama ini kita bangun. Kita selalu memanjakan dan membanjakan supaya jemaat tidak kabur. Kita seringkali memanjakan dengan fasilitas-fasilitas, tetapi toh pada akhirnya jemaat kabur. Dan ini juga tidak baik untuk jemaat Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, mari bertumbuhlah secara sehat, berfellowshiplah secara sehat, dan jangan lagi tinggal di dalam dosa. Memang Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, telah menebus dosa kita, bukan berarti kita tinggal masih bermain dengan dosa. Bukankah saat ini memang seperti itu? Yang penting saya ke gereja, baca Alkitab, tapi kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memasuki nanti tahun 2021, semuanya kita bergandengan tangan. Tentunya dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan dasarnya bakmi atek. Ahok, apalah itu. Soalnya istri saya senang banget makan bakmi abun. Gitu. Jadi nyong soal bakmi. Udah siang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara masih antusias ya. Sebentar, kapan ada Natal? Minggu depan. Pakaian yang rapi, ganteng, pokoknya semuanya. Kita datang, gak bisa banyak-banyak ya. Terbatas memang satu ibadah doang. Ya, live streaming lah. Live streaming, saya juga live streaming supaya jemaat-jemaat yang lain harus menikmati. Apa yang kita bisa kerjakan di tahun 2021 maksimal. Memang pandemi masih berjalan, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya saudara, tetap. Tapi saya rasa memang lebih baik ibadah seperti ini. Sedikit tetapi memiliki arti, sedikit berdampak dibandingkan banyak mengandung penyakit. Penyakit rohani, kadang-kadang suka kotok-kotokan, pakainya begitu, biasalah ibu-ibu gitu. Gitu. Lebih baik yang ada seperti ini dan dibina. Semakin lama semakin banyak dalam arti yang berkualitas. Biarlah memasuki tahun 2021, damai Kristus senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati.